Salam Guru Penggerak. Saya Rumanti Regina Simbolon MPD, bertugas di SLB Luaknan Bungsu Kota Payakumbuh, calon guru penggerak angkatan 6. Saat ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak serta gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Setelah mempelajari modul 1.2 ini, saya sudah memahami ada 5 nilai guru penggerak. Pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima, inovatif. Dengan kelima nilai guru penggerak tersebut, saya ingin menggambarkan nilai dan peran sebagai guru penggerak yang sudah dan yang akan saya laksanakan di masa yang akan datang atau masa depan. Pertama, berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, saya akan melakukan kegiatan mengidentifikasi dan mengasesmen peserta didik, menggali profil peserta didik untuk merumuskan kebutuhan belajar mereka. Mendidik dengan cinta kasih, menekankan pembelajaran disabilitas friendly, menggali sekecil apapun potensi peserta didik. Misalnya saja, anak berbakat dalam seni lukis. Nah, kita tidak boleh memaksakan anak harus mahir di bidang yang lain, misalkan saja IT yang tidak diminatinya. Tentu, porsi seni lukis harus kita tingkatkan. Dengan demikian, pendidik harus menciptakan metode-metode yang tepat dalam belajar agar anak merasa nyaman. Sehingga anak mendapatkan pelayanan belajar yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang mana mereka memiliki kemerdekaan penuh di dalam belajar. Pendekatan yang kita berikan di sekolah luar biasa adalah pendekatan secara personal, mengingat karakteristik anak yang bervariasi dengan kebutuhan khusus yang beragam. Dengan demikian, kita berharap anak akan bisa mandiri dan bisa menghargai perbedaan. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya laksanakan adalah: yang pertama, melakukan kegiatan identifikasi dan asesmen peserta didik untuk mengenali karakteristik dan kebutuhan prioritas sesuai minat dan bakat anak. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Dalam hal ini, menekankan pembelajaran kemandirian dan keterampilan adaptif yang menyelesaikan masalah yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari anak. Sehingga kita berharap anak tidak selalu ketergantungan dengan orang lain. Yang ketiga, melakukan pengolahan kelas yang efektif sehingga tidak monoton di dalam pembelajaran. Yang keempat, membelajarkan anak agar mampu beradaptasi dengan ilmu teknologi seperti komputer, infocus, dan YouTube. Yang kelima, mengidentifikasi media pembelajaran agar sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang kedua adalah nilai mandiri. Saya sebagai guru penggerak harus memiliki komitmen untuk selalu mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman tanpa pengaruh dari orang lain. Saya sebagai pendidik harus bergerak maju, mengembangkan potensi dan mengakomodasi semua peserta didik yang beragam. Kegiatan yang sudah dan yang akan saya laksanakan adalah: 1. Mengupgrade ilmu yang saya miliki dengan cara mengikuti kegiatan pengembangan diri melalui diklat ataupun pelatihan. Dan itu merupakan suatu kebutuhan untuk menambah pengetahuan dalam memajukan sekolah. Yang kedua, mengikuti kelompok kerja guru atau KKG sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar dan menjadi media untuk berkolaborasi mencarikan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan pada anak.
Yang ketiga, menciptakan desain pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat bagi anak. Yang keempat, harus terus belajar dan mampu mengimplementasikan berbagai pengalaman yang didapat, yaitu pengalaman yang membangun dan pengetahuan baru yang sudah saya dapatkan. Selanjutnya adalah nilai reflektif. Sebagai pendidik, saya harus mampu melakukan evaluasi diri dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan dan memahami bagaimana kompetensi yang sudah saya miliki, sehingga saya bisa merefleksi diri untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas mengajar saya di masa yang akan datang. Kegiatan yang akan saya lakukan adalah 1. Melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Apakah peserta didik saya bisa mengikuti kegiatan dengan baik, gembira, dan tanpa tekanan? Yang kedua, meminta pendapat dan saran dari kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas, guna memperbaiki pembelajaran berikutnya. Yang keempat, nilai kolaborasi. Sebagai seorang pendidik, saya harus mampu membangun kerjasama yang baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua anak, komite sekolah, dan tim ahli lain guna mengembangkan lingkungan pembelajaran dan proses pembelajaran yang lebih baik. Adapun kegiatan yang sudah dan yang akan saya laksanakan adalah 1. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, misalnya untuk kegiatan pengembangan kreativitas siswa. Yang kedua, berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merancang pembelajaran yang bermakna bagi anak, seperti program pembelajaran individual. Yang ketiga, berkolaborasi dengan orang tua anak untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak. Yang keempat, berkolaborasi dengan tim ahli lain untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak, seperti dokter anak, psikologi, dan lain sebagainya, agar pendidik mengetahui apa permasalahan yang dihadapi oleh anak. Yang kelima, berkolaborasi dengan anak untuk membuat kesepakatan kelas. Yang keenam, menjalin komunikasi yang baik dengan semua komunitas yang ada di sekolah. Kelima adalah nilai inovatif. Pendidik harus inovatif, terutama dalam menerapkan model pembelajaran yang memungkinkan anak dapat belajar dengan merdeka, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan inovasi yang saya miliki sebagai pendidik, bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di instansi saya dan mendorong perubahan persepsi masyarakat mengenai sekolah luar biasa yang terkadang masih dimaknai secara negatif. Saya berharap orang tua tidak lagi malu menyekolahkan anaknya di SLB, karena setiap anak bernilai sama, harus diperlakukan dengan baik dan memberi ruang yang setara dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Adapun kegiatan yang sudah ada dan yang akan saya laksanakan adalah 1. Menciptakan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami, interaktif, edukatif bagi anak. Yang kedua, menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode bermain. Jika anak belajar dengan gembira, anak akan lebih cepat memahami materi yang diberikan guru. Yang ketiga, membuat pojok baca di setiap kelas dan setiap tingkatan satuan pendidikan yang ada di SLB guna merangsang minat baca anak. Yang keempat, menata dan menciptakan lingkungan sekolah yang asri. Yang kelima, memberi ruang untuk mengembangkan kreativitas anak dan membimbing mereka dengan sabar dan sepenuh hati melalui perwujudan profil pelajar Pancasila yang menggambarkan bagaimana kreativitas siswa, cara bekerja sama, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Demikianlah pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1-2, tentang gambaran saya sebagai guru penggerak di masa depan dan
cara merealisasikan kelima nilai guru penggerak. Terima kasih.